Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas salah satu hadis Arba'in Imam Nawawi, yaitu hadis yang pertama. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mampu mengamalkan ilmu yang kita dapat. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Innamal a'malu binniyati. Sungguh amalan-amalan itu adalah dengan niat-niatnya. Amalan ini maksudnya adalah ibadah. Kemudian yang dimaksud dengan niat, ini menurut Imam Nawawi, niat itu artinya kehendak yang disertai dengan perbuatan. Jadi kalau hanya kehendak saja tanpa ada perbuatannya, maka itu belum disebut dengan niat. Kemudian niat ini tidak bisa diwakilkan. Niat itu harus dilakukan oleh orang yang hendak melakukan ibadah. Jadi hadis ini, bagian pertama ini menyatakan bahwa ibadah itu harus ada niatnya. Tujuannya yang pertama untuk membedakan dengan kebiasaan atau adat. Sama-sama cuci muka, apakah itu termasuk kebiasaan atau sedang berwudu untuk mencucikan diri dari hadas kecil. Maka dengan adanya niat ini akan bisa diketahui apakah itu sedang ibadah atau sedang melakukan kegiatan sehari-hari biasa. Fungsi niat yang lain adalah membedakan jenis ibadahnya. Contoh sama-sama sholat 4 rakaat, apakah itu ibadah sholat wajib atau sholat sunnah, itu nanti bisa diketahui dari niatnya. Dari hadis ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa ibadah itu sah atau diterima atau sempurna jika benar niatnya. Imam Nawawi menyatakan hadis ini itu menunjukkan bahwa niat merupakan tolak ukur keabsahan setiap amal. Sah atau tidak, bisa diterima atau tidak, sempurna atau tidak, maka itu nanti dilihat dari niatnya. Bagian kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sungguh bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Maksudnya di sini adalah bahwa setiap orang itu hanya akan mendapatkan pahala dari yang dia niatkan. Maka bagaimana agar perbuatan kita itu berpahala? Caranya adalah dengan melakukan yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, atau meninggalkan yang dilarang oleh Allah kepada kita dengan niat ikhlas. Nah, ikhlas itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, karena takut kepada Allah. Takut siksanya Allah, takut marahnya Allah, dan takut nerakanya Allah. Maka ibadah yang seperti ini menurut Imam Nawawi adalah ibadahnya seorang budak. Tingkatan yang kedua adalah ibadah karena berharap kepada Allah. Berharap ridhonya Allah, berharap surganya Allah, berharap rahmatnya Allah. Dan itu menurut Imam Nawawi adalah ibadahnya pedagang. Tingkatan yang ketiga, ibadah karena malu kepada Allah. Ibadah yang seperti ini adalah ibadahnya orang yang bersyukur kepada Allah. Dan karena dia saking syukurnya, kemudian dia beribadah. Bahkan dia merasa ibadahnya itu kurang, belum layak ibadahnya itu. Masa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan saya begitu banyak, tetapi kok ibadahnya saya masih seperti ini. Ibadah yang seperti ini itu pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis. Jadi Rasulullah itu ibadah tahajud, sholat malam, sampai kakinya itu pecah-pecah. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah,
Atatakallafu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Qala afala akunu abdan syakura. Wahai Rasulullah, mengapa engkau memberatkan diri melakukan hal seperti ini? Kenapa kok sampai ibadah seperti itu ya Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Rasulullah menjawab, bukankah aku harus menjadi hamba yang bersyukur? Bentuk keikhlasan yang paling utama yaitu ikhlas beribadah kepada Allah karena rasa syukur. Ibadah yang seperti ini menurut Imam Nawawi adalah ibadahnya orang yang merdeka. Ibadah itu yaitu melakukan perintah Allah dengan tujuan untuk 3 hal itu tadi. Entah itu karena takut siksanya, atau berharap pahalanya, atau karena malu, karena bersyukur kepada Allah. Lalu bagaimana jika perbuatannya itu netral? Istilahnya perbuatan yang mubah yang boleh dilakukan. Ya, contohnya minum es teh, minum air putih, berjalan kaki, ya macam-macam. Perbuatan netral tadi, yang mubah tadi, itu bisa berpahala jika pelaku sedang melaksanakan perintah Allah dengan niat ikhlas secara umum. Contohnya, menggauli istri karena sedang pengen untuk melampiaskan syahwat. Bisa berpahala, bisa juga tidak. Itu akan berpahala jika laki-laki itu menikahnya demi melaksanakan perintah Allah untuk menjauhi zina. Pernikahannya saja itu sudah ibadah. Maka di dalam pernikahan itu, ketika dia melampiaskan syahwatnya, dia itu mendapatkan pahala walaupun waktu itu sedang tidak meniatkannya secara pasti pada waktu sedang hendak melakukannya. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, jika ia menyalurkannya pada tempat yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Ini tentang seseorang itu menyalurkan syahwatnya pada tempat yang halal. Jika menyalurkan syahwat di tempat yang haram itu dosa, maka menyalurkan pada tempat yang halal itu akan mendatangkan pahala. Contoh lain, seorang santri yang sedang melaksanakan perintah Allah untuk menuntut ilmu agama. Selama dia berada di pondok sampai nanti pulang, itu semua hal yang mubah itu bisa mendatangkan pahala baginya. Lanjutnya, perbuatan netral, perbuatan yang mubah itu berpahala jika diniatkan secara ikhlas sebagai sarana melakukan perintah Allah. Contohnya, makan. Ketika niatnya itu makan itu sebagai sarana untuk ibadah, bismillah, ya Allah, saya makan agar nanti ibadah saya kuat. Itu nanti bisa akan mendatangkan pahala. Maka sarana-sarana yang bisa mendekatkan diri kepada Allah ini akan menjadi berpahala. Semua perbuatan yang netral, yang mubah-mubah ini bisa dicarikan istilahnya celahnya biar berpahala. Umpamanya iktikaf di masjid, maka apapun yang kita lakukan selama itu kan berpahala. Entah itu cuma lagi duduk, malah tiduran, kemudian pegel, pas pegel kita mijit-mijit tubuh kita, nah itu juga berpahala malah, karena dalam rangka waktu itu iktikaf. Lanjut ya. Hindari penghilang pahala. Ini tadi tentang niat. Niat yang seperti apa yang akan menghilangkan pahala kita. Ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tapi kalau niatnya itu untuk mendapatkan balas budi dari manusia, ya tidak ada pahalanya. Ikhlas yang tertinggi tadi kan beribadah karena rasa syukur. Dan kita merasa selalu kurang ibadah kita ini, belum layak ibadah kita ini. Ibadah kita ini apa? Itu berpahala. Tetapi ketika kita beribadah kepada Allah, lalu kita merasa pahala kita itu sudah cukup banget. Wah, ibadah saya itu sudah hebat sekali ini. Sudah bisa membayar semua nikmat Allah semua itu. Yaitu ujub, berbangga diri terhadap ibadah sendiri. Nah, kata Imam Nawawi, barang siapa bangga dengan amalannya, maka terhapuslah amalannya itu. Maksudnya terhapus pahalanya. Nah, ini jangan sampai penghilang pahala. Yang pertama tadi, berharap balas budi dari manusia. Yang kedua, ujub,
bangga dengan ibadahnya sendiri. Yang ketiga, yaitu berharap pujian manusia. Kita beribadah, sedekah, membantu orang, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, tetapi niatnya berharap pujian dari manusia. Biasanya hal itu dinamakan sebagai riya dan sum'ah. Nah, ini dua hal hampir mirip. Riya itu sengaja memperlihatkan ibadah kepada manusia. Sedangkan sum'ah itu sengaja memperdengarkan ibadah kepada manusia. Kita bersedekah, difoto, kemudian diupload, diposting, nah itu termasuk riya. Sedangkan ketika kita ceritakan kepada orang lain, maka itu termasuk sum'ah. Ketika kita riya dan sum'ah ini, maka nanti akan ada konsekuensinya. Kalau ketika kita riya dan sum'ah ini, niatnya murni berharap dipuji oleh manusia, maka langsung amalan tadi pahalanya hilang. Kemudian selainnya yang membuat ibadah itu hilang pahalanya adalah kita beribadah taat pada Allah, tapi berharapnya murni hanya keuntungan dunia. Maka pertanyaannya selanjutnya, bagaimana jika niatnya campur? Bagaimana kalau niatnya mendapatkan pahala dari Allah, juga selain itu juga berniat agar dipuji manusia? Boleh nggak kayak gitu? Nah, Imam Nawawi di sini menyebutkan dua pendapat dari para ulama. Pendapat pertama, amalannya akan tertolak. Jadi kalau kita sholat dengan tujuan dipuji oleh manusia dan mendapat pahala dari Allah, dua-duanya begitu, dari rumah berangkat ke masjid, semoga nanti Allah memberiku pahala, dan semoga manusia memujiku. Nah, itu ada dua niatnya seperti itu. Maka pendapat yang pertama, pahala sholatnya akan terhapus. Termasuk juga meninggalkan ibadah karena takut riya, itu juga adalah riya. Kenapa? Karena kita nggak jadi ibadah gara-gara manusia. Itu pendapatnya Al-Fudail bin Iyad yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Kemudian pendapat yang kedua, yang diniatkan untuk Allah akan diterima. Walaupun tercampur-campur, tetapi ibadah yang diniatkan untuk Allah itu akan tetap diterima. Syaratnya, jika bercabangnya niat itu bukan pada pokok ibadah. Sholatnya itu kan niatnya karena takut siksanya Allah maunya. Pas di masjid, jadi imam umpamanya, kemudian dia ketika membaca ayat itu, dia merdu-merdukan berharap pujian manusia. Maka bacaan sholatnya yang dia merdu-merdukan untuk dapat pujian manusia ini kehilangan pahalanya. Tetapi sholatnya tidak semerta-merta kehilangan pahalanya. Jadi istilahnya pahalanya itu berkurang, nggak sempurna. Ketika keikhlasannya itu kotor atau tercampur dengan keinginan dipuji oleh orang, itu tidak langsung hilang semua, tetapi yang ikhlas-ikhlas itu tetap dapat pahala. Selain itu, tentang riya dan sum'ah tadi, jadi jika kesengajaan memperlihatkan atau memperdengarkan ibadah itu dilakukan untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu perintah Allah untuk memberi teladan, memberikan pendidikan, mengajarkan agama, menyiarkan agama, maka tidak mengapa, bahkan bisa mendapatkan pahala. Sehingga Imam Nawawi berkata itu, melakukan amalan wajib secara terang-terangan bagi orang alim yang diteladani adalah lebih utama. Bila kita ini orang alim, kita ini tokoh masyarakat, yang tindak tanduk kita itu akan dicontoh oleh orang-orang, oleh generasi muda, maka sangat penting bagi kita untuk menampakkan hal-hal baik yang kita lakukan. Kita jadi tokoh masyarakat, tugas kita memberi contoh yang baik. Walaupun hati-hati juga, jangan sampai terkena keinginan dipuji oleh manusia itu juga masuk. Ya, semoga Allah mengampuni kita, kemudian tetap mengganjar kita dengan pahala-pahalanya. Lanjut, kita masuk ke bagian ketiga dari hadis tadi. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallah. Maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia, au imra'atin yankihuha, atau perempuan yang dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi,
maka hijrahnya adalah kepada yang dia hijrah kepadanya. Setelah disebutkan bagaimana amal ibadah itu bisa berpahala, itu tergantung niat, maka ini disebutkan contohnya. Contohnya adalah orang yang hijrah. Hijrah menurut Imam Nawawi itu berpisah dan meninggalkan. Nah, makna hijrah itu secara istilah bermacam-macam. Zamannya Rasulullah masih ada yang namanya hijrah itu, yang pertama hijrah ke Habasyah, kedua hijrah ke Madinah, yang ketiga ya wajib hijrah kemanapun, dimanapun Rasulullah berada. Makna hijrah yang lain secara istilah yaitu meninggalkan negeri atau kampung halaman. Penyebab orang hijrah atau meninggalkan kampung halaman itu ada dua. Yang pertama karena lari, yang kedua karena mencari. Jadi kita bisa meninggalkan suatu negeri jika di negeri itu agama kita, jiwa kita, atau harta kita dalam bahaya. Itu diperbolehkan. Kemudian hijrah atau meninggalkan suatu negeri karena mencari, untuk jihad, untuk pergi haji, untuk mengambil pelajaran, untuk mencari penghidupan, untuk mencari harta tambahan, untuk mencari ilmu, pergi ke tempat-tempat yang mulia, untuk menjaga perbatasan, dan terakhir untuk mengunjungi saudara. Kemudian makna hijrah yang lainnya, termasuk maknanya itu hajaro, itu meninggalkan saudaranya atau memutus silaturahim. Kemudian makna lainnya adalah meninggalkan istrinya atau memisah ranjang. Lalu yang terakhir, makna hijrah yang paling umum yaitu meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Contohnya ya orang yang terbiasa mabuk-mabukan, kemudian dia meninggalkan mabuk-mabukan itu. Maka ini namanya hijrah. Itu kalau diniatkan ikhlas untuk Allah, 3 macam tadi, karena takut siksanya, karena berharap pahalanya, atau karena rasa syukur atas pemberiannya, maka itu akan mendatangkan pahala. Tetapi jika niatnya itu bukan karena Allah, karena dunia, atau karena wanita, maka tentu tidak akan mendatangkan pahala. Lalu pertanyaannya, meninggalkan perkara yang dilarang Allah itu adalah perintah Allah. Menikah kan juga perintah Allah. Lalu kenapa disebut tidak berpahala? Yang dimaksud di sini, di dalam hadis ini adalah, jadi dia berhijrah itu murni menginginkan perempuan. Ada orang mabuk-mabukan, terus ada perempuan yang dia cintai. Nah, perempuan itu mau dinikahi, tapi syaratnya dia tidak boleh mabuk-mabukan lagi. Maka laki-laki itu mau. Nah, ketika dia berhenti itu, meninggalkan larangan Allah itu, tetapi niatnya tidak untuk mendapatkan pahala dari Allah, niatnya tidak ikhlas, dan murni hanya agar bisa menikah dengan perempuan itu, maka dia tidak mendapatkan pahala dari hijrahnya itu. Nah, Imam Nawawi mengkiaskan hal hijrah ini dengan orang yang pergi haji dengan niat murni untuk berdagang. Demikian juga santri yang pergi menuntut ilmu. Tetapi niatnya tidak ikhlas. Tapi niatnya itu murni agar ketika dia sudah menjadi orang alim, dia akan mendapatkan kekuasaan dan kepemimpinan. Maka jika niatnya dia murni untuk dunia seperti itu, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Kesimpulannya, sesuatu yang secara lahiriahnya adalah ibadah, tidak akan berpahala jika niatnya murni untuk dunia. Selesai. Semoga kita semua diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman yang benar. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.